Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin. Nama gue Wahyu, seorang mahasiswa kampus swasta di Semarang. Cerita ini berawal ketika gue punya keinginan merefleksikan pencapaian kelulusan gue di perkuliahan. Yap, semua lelah ini harus gue bayar dengan sebuah pencapaian yang nyata. Enaknya ngapain ya? Ya naik gunung lah bro! Berhubung waktu itu masih masa pandemi, jadi nggak banyak info akses naik gunung yang masih buka. Sampai akhirnya gue dapat info kalau jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto dibuka. Yes! Tanpa mikir lama, gue akhirnya memantapkan diri buat ke Gunung Lawu. Biar nggak sepi pas naik gunung, gue ngajak sobi gue yang namanya Ian. Nah, kebetulan Ian tuh partner gue waktu ngedaki bareng di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu beberapa bulan yang lalu. Akhirnya, hari H yang ditentukan tiba. Gua sama Ian berangkat dari Semarang hari Jumat sore. Rencana kita akan transit dulu di Surakarta, mampir di kontrakan sobi gue di sana. Lumayan lah, checkpoint pertama sambil silaturahim gitu. Baru deh berangkat menuju Candi Ceto, Sabtu pagi-pagi selepas sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita langsung packing ulang carrier, mengecek peralatan dan logistik yang dibawa. Tepat pukul 5.30, kita pun berangkat. Dan 2 jam kemudian, kita sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Sampai di sana, kita berdua kaget. Loh, kok rame? Padahal masih pandemi. Ah, udahlah, daripada capek ngantri, gua sama Ian ngecek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar base camp. Eng, tahu-tahu udah jam 9.30 pagi. Gue dan Ian mulai ngantri lagi ke loket. Kali ini nggak seramai tadi yang kayak antrian sembako. Jam 10, akhirnya kita selesai ngurusi maksi. Terus mengutiwi dari base camp menuju pos 1 yang berada di samping Candi Ceto. Kebetulan, kanan kiri jalur tuh masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya, pendaki bakalan ngelewatin situs peninggalan sejarah lain selain Candi Ceto, yaitu Candi Ketek. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Asal kita udah terbiasa naik gunung mah, beginian nggak akan jadi masalah. Ikzo! Jarak dari base camp ke pos 1 pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan. Jam 11.30 siang, gue dan Ian sampai di pos 1 Mbah Branti. Ditandai gubuk kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki di sana. Tanpa istirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kenapa kita nggak istirahat? Karena kita belum capek. Jadi gas terus! Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar. Kalau lu nggak tahu, googling aja lah ya. FYI, trek sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Hampir masuk jam 1 siang, kita berdua tiba di pos 2 Brakseng. Kedatangan kita disambut banyaknya pendaki yang istirahat di sana. Kita istirahat sebentar di pos 2 sembari minum dan makan roti yang kita beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit kita berdua istirahat, gue dan Ian pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana. Pukul 2:30 siang, kita berdua tiba di pos 3 Cemorodowo. Ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Hawanya di sini tuh jauh lebih sejuk. Syahdu gitu deh pokoknya. Karena capek, gue sama Ian nyari kodok. Ya nyari tanah lapang lah. Buat kita istirahat yang agak lama. Lurusin kaki dulu lur. Konon katanya, berdasarkan informasi yang gue dapet, para pendaki dilarang ngecamp atau bermalam di pos 4. Selain lokasi pos 4 yang sempit, konon di pos 4 ini angker. Dan banyak beredar cerita mistis pendaki ketika bermalam atau melewati pos 4 saat malam hari. Anjir, jadi merinding nih gue. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus yang lebat di kiri kanan. Waktu maghrib pun datang. Tiba-tiba, di depan kita datang burung jalak hitam atau masyarakat lokal sana menyebutnya jalak gading. Dengar-dengar sih, jalak gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Jalak gading juga dipercayai sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lawu. Tanpa pikir panjang, kita berdua melanjutkan perjalanan. Pas kita berdua jalan, jalak gading itu masih ada dan lompat-lompat di depan kita. Nggak terbang atau pergi, seakan-akan menuntun kita gitu.
Gak kerasa, tiba-tiba udah gelap. Dengan dibantu headlamp, kita melanjutkan perjalanan hingga suatu ketika, gue ngerasain hal yang aneh di badan. Rasanya carrier dan badan jadi berat banget. Serasa gendong beban keluarga. Jadi gue ngomong ke Ian, "Yan, perasaan gue gak enak deh. Kok rasanya berat ya? Dan gak kayak biasanya. Padahal gak ada tenda di carrier gue. Tenda kan di carrier elu." Ian pun nyaut, "Ah, itu mah perasaan lu aja kali." Kita pun tetap ngelanjutin perjalanan dengan kondisi gue yang udah jalan aja udah oleng kapten. Lama-lama kepala mulai puyeng. Entah kenapa, tiba-tiba gue keinget video vlogger di YouTube yang pernah gue tonton. Kebetulan videonya tuh tentang kemistisan jalur pos 4. Alamak, pikiran gue makin menjadi-jadi. Anehnya lagi, tiba-tiba gue nyium bau harum di jalur pendakian. Sontak gue berhenti dong. Ini bau wangi apaan ya? Padahal jarak gue sama Ian dengan rombongan pendaki lain cukup jauh. Ya kali ini bau minyak nyong-nyong. Sialnya, baunya terus-terusan ada dan bikin gue nggak nyaman. Entah Ian juga mencium baunya atau enggak. Lambat laun, itu wangi-wangian udah hilang. Sampailah kita di pos 4 Pengge. Gue lihat jam sih, udah jam 6:30 malam. Gue dan Ian mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Bulak Peperangan. Di atas dari balik pepohonan, tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Ian sempat mengira itu adalah cahaya lampu dari pendaki. Tapi anggapannya salah. Ternyata cahaya itu berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang. Bener aja, ternyata malam ini adalah bulan purnama. Wow, apakah ini mungkin Tsukuyomi? Hahaha, canda-canda. Ini beneran bulan purnama. Terang dan gede banget. Bahkan, berjalan tanpa pakai headlamp masih bisa kelihatan. Terang banget kayak masa depan gua. Ciah! Alhamdulillah, mulai dari sini badan udah ngerasa lebih enakan. Kurang lebih setelah 40 menit berjalan, gantian Ian yang badannya mulai lelah. Padahal, jalur pendakian menuju pos 5 banyak bonus datarnya. Gue nanya dia dong, "Kok sekarang gantian elu sih yang meleyot?" Ian pun menjawab, "Gak tahu juga nih, bawaannya capek mulu. Nih jalur gak kelar-kelar dah." Buset, angin di sini tuh pas malam kenceng banget. Sampai-sampai Ian tuh berhenti terus rebahan gitu. Terus ngeluh, "Gue udah nggak kuat lagi, kita ngecamp di sini aja kali ya." Gue pun coba ngeyakinin Ian, "Jangan Yan, masih lurus lagi, nggak jauh kok. Kalau camp di sini bisa kena badai, anginnya lagi kenceng." Singkat cerita, setelah berjalan 15 menit kita sampai di tikungan terakhir sebelum pos 5. Dan berhubung udah malam banget, tanpa pikir panjang, kita mendirikan tenda dan langsung sleeping beauty. Kita bangun pukul 2:45 dini hari. Kalau dini lainnya, udah bangun jam berapa? Mata masih belean, perut kerucuk-kerucuk. Akhirnya gue sama Ian masak mie instan sebagai amunisi tenaga. Setelah makan dan packing, kita mulai pendakian kembali. Dengan posisi gue di depan, sedangkan Ian di belakang. Tanpa istirahat, kita berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari Gupaan Menjangan, kita tiba di sabana yang sangat luas. Tiba-tiba, Ian mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas di belakangnya. Srek, srek, srek. Gue nengok dong. Suara apaan tuh? Sialnya, pas kita noleh ke belakang gak ada siapa-siapa di sana. Kita berusaha chill, tenang dan squee living. Tapi suara itu lagi-lagi ada. Pas nengok, hilang lagi. Kita coba mempercepat langkah kaki karena merasa gak nyaman. Bahkan Ian meminta buru-buru. Pas gue tanya, "Emang ada apaan Yan?" Ian pun jawab, "Udah, nanti aja pas di bawah gue ceritain." Oke, no comment. Cukup gue simpen pertanyaan gue. Sialnya, gue gak sengaja lihat di depan jalur gue. Dari kejauhan samar-samar ada sosok berwarna hitam. Kayak bapak-bapak setengah tua. Sontak gue kaget dong. Gue udah coba berpaling. Entah kenapa bawaannya mau nengok ke arah sana terus. Ya lagi-lagi gue lihat sosok itu. Gue malah refleks ngucapin salam pelan-pelan. "Assalamualaikum, saya izin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita hanya ingin mendaki di sini." Jujur gue nggak tahu Ian ngelihat sosok yang gue lihat apa enggak. Selama nggak ada hal yang mengganggu, gue sama Ian tetap gas-gas aja. Jam menunjukkan pukul 4:30 subuh. Tapi kita belum juga sampai di Pasar Dieng. FYI, Pasar Dieng tuh bukan pasar beneran ya guys. Ini tuh nama salah satu padang sabana di jalur pendakian Gunung Lawu. Oke, lanjut cerita. Padahal target kita berdua pengen sholat subuh di Hargo Dalem. Sudahlah, kita berdua tetap berjalan. Akhirnya, kita tiba di Pasar Dieng. Langit udah mulai berubah warna kemerah-merahan, menandakan pagi akan segera tiba. Saat gue lihat jam, udah jam 5 subuh. Sementara kita berdua belum melaksanakan sholat subuh. Dalam hati, gue ngebatin. Kalau gue sholat di sini aman gak ya?
Diganggu nggak ya? Alhamdulillah nggak kejadian yang aneh-aneh. Tapi kerasa banget kalau di kawasan Pasar Dieng sangat berbeda dari kawasan yang lainnya. Jam 5:30 pagi, kita tiba di Argo Dalem, tempat di mana warung legendaris Mbok Yem berada. Di Argo Dalem sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya, pendaki dari jalur Cemoro Sewu atau Cemoro Kondang. Gue dan Ian mutusin buat ngaso sebentar di Argo Dalem, sembari menikmati sunrise pagi hari yang sangat cihuy. Jam 6:15, gue sama Ian ngelanjutin perjalanan ke puncak. Jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Argo Dalem ke puncak, banyak bunga edelweiss tumbuh. Dan lagi-lagi kita berdua ketemu dengan jalak gading. Pertanda macam apa ini? Terus jam 6:30 pagi, kita berdua akhirnya tiba di puncak Lawu Argo Dumilah. Syukur alhamdulillah terucap dari mulut gue dan Ian. Lelah kita terbayar dengan melihat indahnya alam dari atas ini. Serius, puas banget. Kurang lebih 1 jam di puncak, kita berdua memilih buat turun dan istirahat dulu ke warung Mbok Yem. Lumayan lah, lemesin kaki yang udah kaku kayak kanebo kering. Terus agak siangin dikit, kita turun deh. Singkat cerita, kita udah sampai di base camp paling bawah. Sebelum pulang, Ian nyempetin ngobrol sama bapak-bapak pemilik base camp. Katanya, baru kali ini Candi Ceto rame mas. Apalagi bulan purnama seperti ini, kok bisa rame banget ya? Tiba-tiba Ian diem. Pantes hawanya beda. Tapi ya udahlah ya, toh aman-aman juga. Terus kita naik motor buat turun. Gue kira balik bakalan aman. Ini belum ada 1 menit dan belum ada turun 100 meter. Tiba-tiba rem motornya Ian mendadak blong anjir. Mana di depan ada tikungan tajam sama jurang. Ya Aurel, cobaan macam apa ini? Ya udah, kita nekat coba rem pakai kaki. Tapi tetap aja nggak mau berhenti. Akhirnya Ian banting setir motor. Dan kita berhasil berhenti. Alhamdulillah, masih dikasih kesempatan umur panjang. Di sini Ian cerita, semenjak pulang dari Lawu, dia sering ngerasa ketindihan sosok hitam gede. Pas dia coba nanya ke temannya yang paham pergoipan sih, katanya Ian masih bau gunung. Ya emang sih, etikanya abis naik gunung, kita harus mandi bersih-bersih gitu. Ganti pakaian dan segala macem lah. Dan gue juga baru ngeh nih, apa iya kejanggalan-kejanggalan selama pendakian diakibatkan tenda berwarna hijau yang gue bawa? Wallahu alam. Soalnya di Gunung Lawu ada pantangan pakai atribut warna hijau. Pelajaran yang bisa gue ambil dari perjalanan ini adalah tetap sopan ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas. Mau bagaimanapun, kita adalah tamu di sana. Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya. Berlaku sopan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan. Dan tetap ingat Tuhan dimanapun kita berada. Halo, kenalin. Nama gue Vira. Dibalik Arif. Ya. Hobi gue itu naik turun gunung. Ya, 11-12 lah sama Ninja Hattori yang melewati lembah. Hal inilah yang bikin gue punya banyak pengalaman dan cerita di setiap pendakiannya. Termasuk hal yang gak bakal gue lupain. Waktu itu 2019. Lalu gue dan temen gue cewek dari Bogor, sebut aja namanya Rosa, pengen naik Gunung Arjuno via Purwosari. Kalau via DM Instagram mah, namanya speak-speak tipis lur. By the way, kebetulan gue udah beberapa kali naik Gunung Arjuno via Purwosari. Jadi ya seharusnya sih fine-fine aja. Akhirnya gue berangkat dari rumah dan bertemu Rosa di terminal Purabaya. Dan di situ ada temennya, temen gue yang temenan sama temen gue. Sebut aja namanya Ferdi. Nah, si Ferdi gak ada angin gak ada geledek, nimbrung pengen ikutan nanjak. Dari situ, gue punya firasat gak enak. Soalnya, jumlah kita ganjil. Takut kalau digenapin sama yang goib-goib. Ya gimana ya? Kalau dengar cerita dari teman-teman yang pernah nanjak dengan jumlah ganjil, pasti ada aja yang gak beres. Tapi karena si Ferdi pengen banget ikutan, ya udahlah, gak apa-apa. Lumayan lah. Misal ada hal yang tidak diinginkan, masih ada temennya. Dari tempat kita ketemu sampai ke base camp, kita naik ojek. Ya kalau pintar nawar bisa 30 ribuan lah. Oh iya, kita sampai di base camp tuh sekitar pukul 3 sore. Habis kelar ngurusi maksi dan lain-lain, akhirnya kita mulai jalan pukul 3:30. Setelah 1,5 jam jalan santai, akhirnya kita sampai di pos 1 Ontobogo, sekitar pukul 5 sore.
FYI, di sini tuh areanya sedikit landai. Jalur pendakian masih dibilang aman lah. Tapi di sekeliling banyak pohon pinus. Jadi nuansa horor mulai terasa. Kayak ada yang ngeliatin dari balik pepohonan. Terlebih lagi, sebentar lagi mau maghrib. Tapi kita sih cuek. Ya palingan cuma sugesti aja. Karena jarak antara pos 1 ke pos 2 gak begitu jauh, kita tetap jalan. Toh baru mulai juga, jadi badan masih fit. Sekitar pukul 6 sore, kita sampai di pos kedua, pos Tampuono. Dan alhamdulillahnya, badan kita masih kuat buat lanjut nanjak tanpa berhenti. Dan disinilah hal mistisnya mulai terasa nyata. Di perjalanan antara pos 2 ke pos 3, kita serasa muter-muter selama 2 jam. Rasanya jauh, dan gak nyampe-nyampe. Gue berusaha tenang, dan yang lain juga fine-fine aja. Dan gue nyium aroma dupa yang semerbak. Sial. Sepanjang jalan mereka berdua diem. Sesekali gue ngajak ngobrol atau mencairkan suasana dengan lawakan garing. Pokoknya gue gak mau buat mereka ngerasa panik, karena kita masih berkutat di tempat yang sama. Padahal, kalau dari pos 2 ke pos 3 itu cuma cukup 15-20 menit aja. Ya kalau nyantai pun gak sampai setengah jam lah. Lah ini. Dan dengan keputusan yang bulat, gue menyarankan Ferdi dan Rosa buat ngecamp untuk bermalam. Soalnya makin malam makin susah buat nanjak. Dan tumben banget, gue gak ketemu atau ngelihat pendaki lain. Setelah kita dirikan tenda dan buat api, tak lupa buat lingkaran biar gak diserang beruang laut. Karena kita sedang di alam liar. Hahaha. Sebagai pendaki starter pack, tak lupa mie instan Yahut sejuta umat kita masak. Nikmatnya makan mie instan di atas gunung lagi. Eits, jangan lupa, sampahnya dibawa ya. Pas turun nanti kita buang di tempat sampah. Karena itu, jalan ninjaku. Untuk menghemat tenaga, kita akhirnya tidur. Kabar baiknya, semalaman kita tidur pulas tanpa ada hal yang mengganggu. Keesokan harinya, setelah mengumpulkan cakra ala Naruto, kita melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Arjuno. Dan anehnya, ternyata pos 3 berada di dekat tempat kita bermalam. Tapi, kenapa semalam serasa jauh dan muter-muter ya? Bodo amat. Yang penting kita nggak kenapa-napa. Singkat cerita kita udah sampai di pos 4 dan semuanya masih aman terkendali. Kita akhirnya sampai di Mangkutoromo alias pos 5 pukul 1 siang. Di sini kita mutusin buat istirahat lemesin kaki yang udah gemeter kecapean. Sekalian makan siang. Di sini gua ngobrol tipis-tipis sama Rosa dan Ferdi. Ternyata kita punya kesamaan. Sama-sama jomblo. Sebagai trio jomblo, nggak ada salahnya bisa menaklukkan Gunung Arjuno. Mungkin sepulang dari sini, pas sampai rumah, gue dijodohin gitu sama anak cantik di komplek gue. Hai. Selepas istirahat dan bercanda, kita bertiga lanjutin lagi perjalanan. Dan spot yang gue suka tuh pos 6. Di sini ada candi sepilar. Jadi kayak ada undakan tangga gitu. Dan di sampingnya ada beberapa arca gitu. Sumpah, keren banget. Gak lupa jepret-jepret sana-sini. Tapi setelah kita ngelewatin pos 6 menuju Jawa Dwipa, banyak kejadian aneh yang terjadi. Ini gak tahu cuma firasat gue atau emang yang lain ngerasa juga. Mendadak bulu kuduk gue berdiri. Tes carrier gue mendadak makin berat. Padahal gue udah turuji Hokage buat bawa nih tas. Sumpah, gak bohong. Ini beratnya gak kayak biasanya. Dan hal ini bikin gue ngos-ngosan. Mana treknya nanjak, gak ada bonus-bonus pula. Saking betenya, gue melepas kalimat mutiara. Yanca! Abot banget kitasku! Seketika Rosa dan Ferdi berhenti dan menatapku keheranan. Gue cuma bisa balas senyum. Gue sadar sih, hal yang gue lakuin itu gak baik. Apalagi ini di gunung bro. Berhubung carrier gue berat banget, yang awalnya gue jalan di paling depan sebagai leader, akhirnya pindah ke paling belakang. Jadi di depan Ferdi, di tengah Rosa, dan gue nyuruh mereka jalan duluan aja. Gue akhirnya memutuskan duduk di tempat yang sekiranya bisa buat istirahat. Gue lepas carrier gue dari punggung. Dan seketika ada tak kunti dong, nongol gak ada akhlak. Saking kesalnya gue refleks marah. Nek meh melu, yo monggo. Tapi gak usah ngabot-ngaboti carrierku. Marah kayak kesel. Yang artinya, kalau mau ikut ya silahkan. Tapi jangan beratin carrier gue. Bikin capek. Dan gak lama berselang, Ferdi turun dan berteriak ke arah gue.
"Mas, ayo ditunggu Mbak Rosa tuh di atas." Gue bilang, "Iya bentar ya, masih menikmati pemandangannya nih." Belum tahu aja tuh anak gue habis ngomelin kuntilanak. Gue secara pribadi udah komit, gak akan cerita saat di jalan. Dan malah bikin anak-anak parno. Nanti aja lah, pas udah turun baru cerita. Akhirnya gue mutusin buat jalan dengan Mbak Kunti, yang masih saja duduk santuy di atas carrier gue. Dan masih terasa berat banget. Takut gak? Ya sebagai manusia normal, ya takut. Diam-diam gini dalam hati gue baca doa segala macem, biar gak ditempel mulu. Dengan penuh keringat dingin, akhirnya sampailah gue di pos 7, Jawa Dwipa, sekitar pukul 17.40. Nah, setelah carrier gue turunin, Mbak Kunti itu mulai menghilang dan dalam hati gue merasa lega. Akhirnya, di sini kita pasang tenda dan makan sebagai persiapan ke tujuan akhir, yaitu Puncak Gunung Arjuno. Seperti biasanya, kita habiskan waktu untuk ngobrol tipis-tipis untuk melepas penat sambil ngopi. Sesekali Ferdi mencoba merayu Rosa dengan gombalan basinya. Tapi Rosa sih cuma cengar-cengir ae. Nggak terasa waktu udah menunjukkan pukul 11.10 malam. Udara malam hari itu menusuk sampai ke tulang. Ditambah lagi angin yang kencang. Berasa dijuru sama avatar Aang. Tiba-tiba si Rosa memecahkan keheningan dengan nyeletuk. "Kok gue dengar ada yang ketawa-ketawa ya? Hihihihi gitu." "What?" Sontak gue bilang, "Kagak ada kok. Itu paling suara angin bergesekan gitu sama pohon." Udahlah, udah malam nih. Tidur yuk, besok kita summit." Gue memaklumi kepolosan Rosa yang gak ngerti tentang permistisan duniawi. Ya, meskipun dia udah naik gunung di mana aja, mungkin dia tipikal yang gak peka atau belum ditunjukin aja sama yang begituan. Malam itu gue tidur pules banget. Mungkin karena seharian pegel, boncengan ladies berbaju putih itu. Besok paginya jam 5 subuh, kita semua bangun. Badan gue fresh banget. Terus jam 5:30 pagi, kita berangkat summit. Singkat cerita kita sampai di puncak Gunung Arjuno pukul 10 pagi. Leganya. Cuaca kali ini lumayan bersahabat. Jadi kita masih sempat lihat pemandangan dari atas. Di sini kita jepret-jepret dan mengibarkan bendera Republik Ceko. Yoi. Ya gak lah, bendera merah putih jelas di hati. Kebetulan di sini kita menjumpai beberapa pendaki. Gak banyak sih, kayak ada 7-9 orang lah. Tapi kita memutuskan pulang lebih dulu, biar tepat waktu. Pas kita turun, beberapa orang ada yang baru naik. Ini serunya, bertegur sapa dengan orang baru di jalanan. Sampai di Jawa Dwipa, kita berkemas tenda dan beberes untuk turun. Karena semuanya berjalan baik-baik aja, gue jadi jauh merasa tenang. Gue mimpin barisan di paling depan sampai akhirnya tas gue mendadak berat lagi dong. Gue coba nengok ke belakang. Kok ada rambut panjang? Perjalanan gue ke Mangkutoromo ternyata jadi menegangkan. Lagi-lagi gue ngeboncengin si Kunti dan sialnya lagi, jarak gue sama Ferdi dan Rosa cukup jauh. Pengen pelan-pelan dan nunggu mereka tapi tanpa dosa mereka malah berhenti istirahat sambil makan cemilan. Kalau gini keadaannya, gue cuma bisa kumat kamit baca doa ya Lord. Terus gue teriakin mereka, suruh cepetan. Besar harapan gue ketika udah sampai Mangkutoromo, nih Kunti ngilang. Dan gak berselang lama, mereka nyusul gue yang super buru-buru ini. Terus Rosa yang penasaran nanyain gue, "Rif, kok lu jalannya cepet banget? Kebelet berak lu ya?" Gue yang cengengesan cuma bisa jawab, "Enggak kok, cuma pengen cepet-cepet pulang aja. Udah kangen sama ponakan di rumah." Sampai di Mangkutoromo, tuh ladies berbaju putih menghilang. Leganya. Karena capek ngebut turunnya, gue minta break bentar lemesin kaki. Singkat cerita, gue udah turun sampai bawah dengan selamat. Akhirnya gue belak-belakan soal apa yang gue alami saat nanjak. Dari yang boncengin Kunti pas naik dan turun, sama kejadian di awal yang serasa muter-muter gak nyampe. Bagai umpan lambung diterima dengan baik oleh Subasa. Ferdi dan Rosa pun berebut cerita juga. Mereka merasakan hal yang sama. Mereka membenarkan di saat awal pendakian serasa disesatkan dengan muterin jalan yang sama. Wallahualam. Terus Rosa nyeletuk, "Jadi Rif, gue dengar mbak-mbak ketawa itu kuntilanak yang lu gendong." Auto merinding kalau diingat-ingat. Dan gue jawab, bisa jadi. Di sini gue bersyukur karena bisa pulang dengan selamat. Sampai rumah masing-masing, kita saling memberi kabar.
Kuncinya satu, selama niatan kita baik dan gak aneh-aneh, pasti akan diberikan jalan yang benar. Terlepas dari kesalahan gue yang sengaja atau tidak sengaja, gue selalu percaya bahwa alam semesta ini diciptakan untuk saling berdampingan. Dan gue sebagai manusia, naik gunung bukan karena tren atau sekedar hobi. Jauh dari itu, gue ngelakuin ini sebagai rasa syukur gue menikmati keindahan alam. Saran gue, hargai peraturan dan kepercayaan lokal selama tidak merugikan kita. Jaga juga tutur kata dan niat saat nanjak. Dan yang terpenting adalah berdoa, mempercayakannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kenalin, nama gue Krisnawan. Biasa dipanggil Wawan. Gue bekerja sebagai perawat di salah satu klinik daerah Ciamis, Jawa Barat. Eits, sebelum gue lanjut cerita, gue minta waktu kalian sebentar ya. Gue mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah berkontribusi dalam video ini. Nah, buat kalian yang mau donasi caranya mudah. Silahkan klik link di bawah ini ya. Karena support kalian sangat berarti untuk kita. Yuk, lanjut cerita. Ngomongin soal perawat, pasti ada dua hal pandangan yang sering berseberangan di banyak pikiran kalian. Yang pertama, perawat di mata para pra-akil balik. Dan yang kedua, perawat yang dihubung-hubungkan dengan kisah mistis. Dan di sini, gue mau sharing ke kalian tentang pengalaman mendebarkan dalam hidup gue. Hari itu gue masih ingat, Rabu 24 Juli 2019. Gue dinas malam, dan besoknya lepas. Lalu lusanya gue dapat jadwal libur. Malam itu berjalan seperti biasanya tanpa hambatan. Setelah gue pulang, gue langsung bersih-bersih. Lanjut makan gado-gado. Tiba-tiba notifikasi WhatsApp berbunyi. Ternyata sohib lama gue ngajak mendaki gunung di Jawa Tengah. Karena libur hanya 1 hari, awalnya gue tolak. Tapi setelah gue pikir, udah lama juga nih gue gak ngirup udara sejuk di dataran tinggi. Setelah menimbang-nimbang keputusan dengan diri gue sendiri, akhirnya gue memutuskan untuk ikut aja deh. Jadwal dinas. Minta teman untuk joki jadwal gue aja deh. Hari Kamis itu juga gue berangkat pada sore hari. Dan baru sampai di base camp gunung tempat peristirahatan terakhir pada tengah malam. Ya istirahat dulu semalam. Lumayan buat ngilangin rasa capek. Soalnya pegel juga duduk di bis 6-7 jam. Dan pagi harinya di hari Jumat, gue mendaki dengan sohib lama gue. Sebut aja namanya Dodi, beserta 2 rekannya, Rian dan Ilyas. Jadi total kami ada berempat. Selama di gunung, gue sih gak mendapatkan pengalaman horor yang berarti ya. Ya cuma mistis tipis-tipis lah. Kayak suara-suara aneh, sekelebat bayangan. Dan itu pun udah biasa terjadi. FYI, gue tipikal orang yang sedikit peka untuk hal seperti itu. Singkat cerita, tiba saatnya gue harus kembali pulang dan bergelut kembali dengan rutinitas tanpa batas. Pada hari Minggunya, tanggal 28 Juli 2019, gue kebagian piket sore hari. Hari itu gue gak mood banget. Soalnya saat itu badan gue lagi gak fit. Rasanya lemes. Dan cuaca di luar lagi gak jelas. Kadang hujan, kadang reda. Mungkin ini efek kecapean udah lama gak naik gunung. Gue kebagian jadwal piket di lantai 2. Kebagian rawat inap syaraf. Sekitar pukul 18.30 sesudah maghrib, gue lagi menulis buku catatan rekam medik pasien. Tiba-tiba gue dengar suara kayak ada yang mukul pegangan tangga gitu. Ting, ting, ting. Pegangan tangga besi yang menuju rooftop. Dan akhirnya suara itu hilang dan gue jadi jauh lebih tenang. Awalnya gue memilih cuek dan fokus sama kerjaan. Tapi bunyi itu terdengar berkali-kali. Setelah sempat tenang, karena gue mulai kesal sama tuh suara, akhirnya gue samperin tuh sumber suara. Gue cek tangga itu yang terletak di ujung ruangan. Sesampainya di depan tangga, gue ngerasa merinding. Apa yang terlihat? Sesosok perempuan berbaju lusuh, kotor, berambut kusut panjang, membelakangi gue tepat di ujung tangga menuju rooftop. Kaki gue tiba-tiba membeku. Pita suara gue pun kaku, gak bisa teriak kayak dibungkam. Tiba-tiba, kepalanya berputar dengan posisi badannya masih membelakangi gue. Dengan lembut sosok itu berkata, "Awakmu wangi, Mas." Tapi tetap aja bagi gue itu bukan suara perempuan yang indah. Karena itu setan yang nyeremin. Gak tahu kenapa, mendadak penglihatan gue itu mulai kabur, buram beberapa detik.
Sosok tersebut tak terlihat lagi disertai kaki gue yang udah gak kaku lagi. Lantas, gue beristighfar. Astagfirullahaladzim. Buru-buru gue jalan menuju nurse station, mengambil minum, lalu menghela nafas. Anjir, apaan tuh tadi? Setan. Masih gak habis pikir. Ini pertama kalinya gue lihat makhluk halus secara gamblang. Singkat cerita gue pulang. Keesokan harinya gue demam. Akhirnya gue gak bisa piket dinas seperti biasa. Yang harusnya gue dinas jatah pagi, malah jadi minta izin buat gak masuk kerja. Pada malam harinya, demam semakin menjadi-jadi. Gue paksa tidur, tapi susah banget. Rasanya selalu gelisah. Tapi lama-kelamaan gue tertidur juga. Dan mendadak, gue terbangun karena wajah tuh setan nongol di hadapan gue. Tepat jam 2 dini hari, gue terjaga semalaman. Dengan rasa sakit seperti ditekan benda berat di daerah kening. Badan gue makin panas. Dan setelah gue ukur pakai termometer, ternyata mencapai 39 lebih. Besok paginya, siang sampai sore, bahkan malam, gue udah mulai membaik. Gue yakin bentar lagi bakalan sembuh. Tapi lagi-lagi ternyata gue kebangun lagi pas jam 2 dini hari. Dan lagi-lagi gue kebangun setelah mimpiin tuh wajah setannya. Rasa sakit itu gue alami lagi. Nyeri pada kening seperti ditekan benda berat. Demam tinggi bikin gue bingung. Keluarga gue pun begitu. Alhasil gue dirawat di RS. Yang gue alami sama aja. Siang, sore, malam, sehat. Pukul 2 pagi selalu demam. Sakit di kening seperti ditekan benda berat. Anjir, ini kenapa sih? Sampai akhirnya keluarga gue bertindak dengan sigap. Ini bukan lagi penyakit yang normal. Bibi gue manggil ustadz ke rumah sakit. Di situ gue dikasih semacam air doa dan bibi gue nyuruh meminumnya. Malam itu gue masih dirawat, tapi bisa tidur dengan pulas. Alhamdulillah gue bangun pas azan subuh. Gak keulang lagi tragedi jam 2 yang membuat gue tersiksa. Gue udah kembali sehat. Setelah dirasa sehat, gue memutuskan untuk pulang. Sebelum gue pulang, bibi gue sempat cerita ke gue waktu dia menemui ustadz yang menyembuhkan gue. Karena kemarin gue gak sembuh-sembuh, bibi gue berinisiatif mengunjungi ustadz untuk mendoakan gue. Entah apalah itu pokoknya, biar gue sembuh. Nah, gokilnya pas dia datang ke rumah tuh ustadz, bibi gue belum sempat cerita kejadian yang dialami gue. Tahu-tahu ustadznya letuk dan bisa menebak isi atos di wetannya. Deh karunya, nahan beka dia tuh. Kata Pak Ustadz pada bibi gue yang artinya, duh kasihan ini si kakak, sudah berkunjung dari arah timur ya. Kenapa baru mengunjungi saya sekarang? Dan Pak Ustadz itu mengatakan apa yang gue rasa sebelum bibi gue menceritakannya. Detil, termasuk rasa sakit yang gue alami di saat jam 2 malam. Usut punya usut, kata Pak Ustadz, ada makhluk yang tertarik sama gue. Aneh banget gak sih? Gue gak ganteng-ganteng amat loh. Entahlah, gue juga sendiri masih bingung akan hal itu. Yang terpenting, gue sembuh. Itu pun atas izin Allah. Air dengan doa hanyalah perantara. Sekian cerita gue. Hey, kenalin. Gue Kevin. Gue yakin kalian tuh butuh asupan horor ya kan? Kali ini gue bakal berbagi pengalaman horor yang gue alamin dan teman-teman gue waktu liburan kemarin. So, this is it. Akhir tahun atau lebih tepatnya memasuki pertengahan Desember 2022, setelah selesai ulangan, gue punya planning buat ngecamp di Rano Regulo di daerah Lumajang. Tapi karena kondisi Gunung Semeru yang baru aja erupsi, kita coba cari alternatif lain. Terus terbesitlah di pikiran gue buat ngecamp di salah satu pantai di daerah Taman Nasional Meru Betiri. Nama pantainya itu Pantai Nanggelan. Setelah ngasih tahu trek perjalanan dan indahnya Pantai Nanggelan, teman-teman gue setuju buat ngecamp di sana. Singkat cerita, setelah beres semua persiapannya, gue ngumpul di kosan teman gue dulu. Di sini ada kelima teman dekat gue. Ada Noval, Najih, Riko, Nanda, dan Juhdi. Terus jam 3 sorenya kita berangkat ke pantai naik motor. Perjalanan ke pantai itu kurang lebih 40 km. Semua berjalan normal, hampir nggak ada hambatan sama sekali. Ketika udah sampai di wilayah Taman Nasional Meru Betiri,
kita berhenti di Indomart terakhir. Ya, standar lah. Di sini kita nyetok jajanan sama minuman buat konsumsi nanti di pantai. Kebetulan udah jam 4 sore, jadi menurut gue ini udah kesorean. So, gue minta teman-teman gue buat ngebut bawa motornya. Gue udah ngingetin ke teman-teman gue buat jaga omongan dan sikap selama di lokasi. Setelah melanjutkan perjalanan, kini jalanannya udah mulai jelek. Banyak jalan berlubang dan banyak lumpur yang bikin kita berasa ikut kompetisi off-road. FYI, sepanjang perjalanan ini hanya ada perkebunan karet dan jarang sekali ada rumah penduduk. Setelah melewati perkebunan karet, kita memasuki hutan jati. Nah, di sini kita ketemu penduduk sekitar. Beliau nanya ke kita, "Apa kalian mau pergi ke pantai?" Terus kita ngejawab iya. Seketika raut wajah beliau kelihatan begitu cemas, mengingat waktu kami sampai itu udah jam 5 sore. Akhirnya beliau mengantarkan kami ke parkiran. Sesampainya di parkiran, beliau menyuruh kami memasukkan motor kami ke dalam gubuk dan mengunci ganda. Soalnya yang jaga parkiran lagi keluar. Setelah itu kami pun segera berangkat menuju pantai. Gue lihat lagi wajah bapak itu kayak sedikit ragu dan khawatir sama kami. Jujur, gue jadi rada takut. Cuma ya gue tetap berusaha menikmati perjalanan ini. FYI, lokasi tempat parkir ke pantai itu ya lumayan jauh. Butuh sekitar 40 menitan buat sampai ke pantai. Itu pun harus melewati bukit dulu. Nah, gue jelasin ya bagaimana urutan kita jalan. Gue sendiri ada di barisan depan sebagai leader, sekaligus navigator karena gue yang paling paham soal jalur menuju pantai. Teman-teman gue aja sampai manggil gue si paling paham. Hehe. Sementara di belakang gue ada Najih, Juhdi, Nanda, Riko, dan Noval. Langit jelas semakin gelap. Nah, bodohnya kita lupa bawa senter. Kebetulan yang bawa senter cuma si Juhdi doang. Jadi terpaksa kita pakai flash HP yang cahayanya nggak seterang itu. Di sini hal aneh pun mulai terjadi. Baru aja naik tanjakan pertama, tiba-tiba gue ngedenger suara benda jatuh. Gue pikir itu buah kelapa. Tapi karena sedikit curiga, gue nyuruh teman-teman gue buat nyenter daerah sekitar. Dan ternyata nggak ada apa-apa woi. Mungkin gue yang salah dengar. Kita gas lanjut jalan lagi. Kalau boleh jujur, gue gedek banget sama Nanda. Omongannya itu loh, gak bisa dijaga. Udah ditegur, masih aja ngomong yang ngalor ngidul. Ya udahlah ya, gue coba berdoa dalam hati gak akan ada kejadian apa-apa. Akhirnya dari kejauhan kita dengar suara ombak. Kita bergegas tapi juga hati-hati. Karena akses ke pantai itu jalanannya menurun dan cukup licin. Pas sampai di lokasi, kita berenam langsung merasa senang banget. Tapi di sisi lain ternyata cuma kita berenam aja yang ngecamp di sini. Jadi sepanjang mata memandang ya cuma ada hamparan pasir dan air laut aja. Gak ada kehidupan sama sekali. Oh iya, kita pasang 2 tenda. Tenda 1 diisi oleh Juhdi, Noval, dan Riko. Sedangkan tenda 2 diisi sama gue, Nanda, dan Najih. Setelah tenda beres dipasang, gue lihat jam. Ternyata udah jam 7:30 malam cuy. Dan di sini mulai muncul gangguan. Gue tiba-tiba nyium bau bunga. Baunya wangi banget, tapi bukan kayak molto ya. Hehe. Gue sih diem aja ya, karena teman-teman gue juga nggak ada yang nyium aroma bunga itu. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada suara wanita yang ketawa kenceng banget. Sialnya gue ngerasa itu deket banget sama tenda. Cuma pas gue tengok sekeliling, gak ada apa-apa cuy. Bahkan teman-teman gue juga gak ada yang denger. Oke. Gue berusaha tenang. Kita nyantai ditemani hangatnya api unggun. Kami duduk-duduk santai sambil bercerita percintaan di kampus. Di sini tiba-tiba gue nyium bau wangi lagi. Waduh, apaan nih? Dan ternyata Najih bawa hand sanitizer yang digunakan buat membesarkan api. Gue langsung bisa bernapas lega. Karena wangi yang gue cium di awal tadi bisa aja bawa hand sanitizer. Buat jaga-jaga menghindari air laut pasang, si Noval ngide buat pembagian sip malam. Kan gak lucu ya kalau lagi asik-asik tidur, tahu-tahu ada air masuk tenda.
Yang ada bisa-bisa sempak gue basah. So, giliran pertama yang jaga itu Noval, Juhdi, sama Riko. Sedangkan yang jaga belakangan milih istirahat duluan. Tapi sebelum istirahat, kami melihat di pojok pantai ada cahaya lampu dan cahaya api unggun. Meskipun cuma samar-samar, karena udah malam dan jaraknya lumayan jauh. Gue sih mikirnya, oh paling nelayan atau orang mau mancing malam-malam. Ketika baru aja tidur, tiba-tiba Najih bangun dan sedikit shock. Gue yang sudah hampir tidur juga kebangun gara-gara Najih heboh. Teriak ada kepiting lah. Sontak Nopal CS yang lagi jaga juga masuk tenda. Tapi pas dicek sih gak ada apa-apa. Akhirnya kita mutusin buat tidur lagi. Tapi Najih lagi-lagi heboh sendiri. Katanya kakinya kayak ada yang narik. Dan gak mungkin juga ada yang ngusilin dia. Soalnya Nopal, Juhdi, sama Riko itu lagi di luar tenda. Karena ngerasa bosan, Nopal, Juhdi, sama Riko memilih buat jalan-jalan keliling pantai. Tapi di tengah jalan, Nopal ngedengar suara eraman hewan. Suaranya terasa berat, kayak banteng katanya. Nah, karena ngerasa nggak aman, Nopal nanya ke Riko, kok mau lanjut apa enggak? Riko sih bilang, gas-gas aja. Baru juga beberapa langkah, tiba-tiba badan Riko kaku jir. Sontak Juhdi sama Nopal panik dong. Apa yang buat Riko melotot kayak gini? Setelah Riko sadar, mereka bertiga berlari ke tenda. Akhirnya tibalah giliran gue, Nanda, sama Najih yang jaga. Gue sempat iseng ngeliat ke ujung pantai. Ternyata api unggun milik pemancing itu udah mulai mengecil dan mungkin akan padam sebentar lagi. Berhubung banyak nyamuk di luar, bukannya lanjut jaga, kita bertiga malah balik lagi ke tenda. Pas lagi asik-asik dengerin curhatan Nanda, Najih tiba-tiba melihat keluar tenda. Kebetulan, api yang ada di ujung pantai itu tiba-tiba berkobar besar. Itu nggak logis banget kalau itu api unggun normal. Sontak, gue coba tutup tendanya dan nyuruh teman-teman gue buat tidur aja. Lalu jam 4 subuhnya gue kebangun. Karena mulai terang, gue bangunin teman-teman gue juga. Dan kita berkeliling menyusuri pantai buat menyambut sunrise. Di sini gue ngajak Juhdi ke ujung pantai di mana tempat api unggun raksasa itu berada. Dan yang gue temukan adalah gak ada apa-apa. Bahkan bekas kayu bakar pun gak ada. Lantas semalam itu apa? Pikiran gue selalu menuju ke Banaspati. Namun gue mencoba untuk berpikir positif. Mungkin hanyut terbawa air pasang. Yang pasti kalau bekas api unggun itu terbawa ombak, bakalan tersangkut di terumbu karang. Dan faktanya gue gak menemukan bekas api unggun itu. Entah itu di pinggir pantai atau di dekat terumbu karang. Setelah itu, gue dan Juhdi kembali ke tenda. Di sana kami berfoto-foto dan setelah itu bersiap-siap untuk pulang. Di sini gue mencoba untuk memancing teman-teman gue untuk bercerita tentang apa aja yang terjadi malam itu. Tapi mereka nolak dan memilih untuk cerita ketika udah keluar dari pantai. Oke. Setelah ngeberesin tenda dan lain-lain, kami pun berangkat pulang. Kami beberapa kali berpapasan dengan pemancing yang hendak menuju ke pantai. Di perjalanan pulang ini kami nggak ngalami gangguan apapun, malah seakan lebih cepat. Setelah sampai di gubuk, kami langsung ambil motor dan bayar uang parkir menginap sebesar 75.000 untuk 3 motor. Kami pun berhasil keluar dari kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Dan setelah itu kami pergi nyari makan. Di saat makan ini kami cerita tentang apa aja yang terjadi. Noval mulai cerita ketika menjelang subuh, dia sempat bangun dan ngecek HP-nya. Namun, tiba-tiba ada yang megang bahunya. Seketika, seluruh tubuh bagian kiri Noval mati rasa, gak bisa digerakin. Di situ dia nyoba raba-raba menggunakan tangan kanannya. Dan dia langsung megang kepala seseorang. Dia langsung mikir, mungkin ini Juhdi. Namun, dia bilang kalau rambut yang dia pegang sangat halus dan gak kasar seperti rambut Juhdi. Beberapa menit sebelum gue bangunin Nopal, sosok itu menghilang sendiri. Tiba-tiba Juhdi nyaut. Dia bilang bahwa ketika menjelang subuh, ada sosok hitam yang naruh tangan di atas dada Juhdi. Juhdi pikir itu tangan Noval, tapi dia yakin tangan Nopal gak seberat itu. Jir, tangan siapa itu? Setelah selesai makan, kami langsung pulang ke kosan masing-masing. Besoknya, beberapa dari kami jatuh sakit, termasuk gue sendiri. Langsung demam gitu. Waktu kami main basket,
ada salah satu temen gue yang rumahnya memang dekat sama pantai Nanggelan. Dia bilang kalau kami ini terlalu nekat karena pantai itu memang masih wingit dan masih banyak penunggunya. Beruntung bagi kami karena sosok itu nggak ada yang ngikutin sampai ke kosan kami masing-masing. Karena kejadian ini, kami pun kapok dan gak akan ngulangi lagi hal-hal nekat seperti ini. Buat kalian, jangan sampai ngikutin pengalaman buruk gue ya. Paling enggak, kalau emang mau liburan, mending ke tempat yang udah jadi objek wisata aja. Jangan macem-macem sama alam liar yang masih jarang terjamah. Minimal, jaga sikap dan ucapan. Kenalin, nama gue Ika dari Kalimantan Timur. Gue mau cerita tentang pengalaman horor gue waktu wisata ke air terjun Kedung Kayang di Magelang, Jawa Tengah. Yang dimana hari itu bikin gue trauma sampai sekarang. Kejadian ini gue alami sekitar tahun 2016 lalu. Waktu itu gue berniat kursus menjahit di Jawa Tengah. Di situ gue tinggal sama saudara dari ayah kurang lebih sekitar setahunan. Singkat cerita, gue kursus dan kerja di penjahit rumahan. Tapi bisa dibilang famous di daerahnya. Waktu itu hari Sabtu pagi. Gue ada niatan ngajak temen buat refreshing dan mutusin buat pergi ke salah satu air terjun yang letaknya gak begitu jauh dari tempat gue tinggal. Keesokan harinya, gue sama temen gue satu orang ini pergi ke lokasi. FYI, meskipun dia temen gue, umurnya tuh jauh lebih tua di atas gue. Ya, seumuran lah sama ibu gue. Gue manggilnya Mbak Ani. Gak kerasa udah sekitar 1 jaman, akhirnya kita sampai juga di lokasi air terjun itu. Waktu itu pas banget jam 12 siang, dan cuaca di sana antara mendung, tapi panas. Seketika gue agak ragu nih buat lanjutin ke air terjun itu. Gue bilang, "Mbak, kayaknya mendung nih. Gue ragu kalau mau dilanjut. Apa kita ketepas aja ya?" Nah, kebetulan gak jauh dari tempat wisata air terjun itu, ada tempat wisata juga. Namanya Ketepas. Terus dia jawab, "Ah, nanggung, udah sampai sini. Mending dilanjut aja, tapi nunggu selesai azan zuhur." Di situ gue ngeiyain kemauan Mbak Ani. Meskipun gue juga sedikit ragu buat lanjutin ke air terjun itu. Nah, setelah azan zuhur selesai, kami lanjut buat jalan. Tapi waktu mau turun, di situ gue salah ambil jalur. Yang harusnya ke kanan, gue malah ambil yang arah kiri. Jalan turun sekitar 10 menitan. Gue gak nemuin jalan lain lagi. Ternyata jalan itu ngarahin ke ladang warga. Tapi awalnya kita gak curiga. Karena pas mau turun, gue sama Mbak Ani dengar suara anak kecil teriak-teriak sambil ketawa kayak main air. Gue sih sans aja ya. Namanya juga tempat wisata. Wajar dong ada suara anak ketawa. Ya, makanya gue sigap aja turun tanpa ragu. Dengan perasaan sedikit kesal, mau gak mau gue sama Mbak Ani harus balik dan ke atas lagi. Karena kita emang salah jalan. Tapi anehnya, tiap kita mau balik ke lokasi awal, kita selalu nyasar. Kita sampai kesel dan mulai kelelahan. Ya gimana gak kesel? Kita udah ngelewatin jalanan yang berliku, naik turun, capek, panas, tapi gak sampai-sampai. Tanpa disadari, akhirnya gue ngomong kalimat kasar pakai bahasa Jawa. "Kampret lah, gek wae mangkat wis kesasar. Jan, nek wani yo metu rene, gak usah nyesatke. Jangkrek." Terus Mbak Ani nepuk pundak gue. "Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Omongan tuh dijaga." Ya, gue diem aja. Karena gue masih kesel juga waktu itu. Tapi emang saat kita lagi naik buat ke titik awal tadi, badan gue rasanya mendadak jadi berat banget. Serasa kayak lagi gendong orang gitu. Singkat cerita, kita udah sampai di atas dan nemuin jalan yang bener. Ketika kita mau turun lewatin anak tangga itu, entah kenapa kita turun tuh berasa nggak nyampe-nyampe. Dan selalu aja nyampe di tempat yang itu-itu lagi. Karena udah kesel dan campur aduk sama capek, kita akhirnya mutusin buat nggak jadi turun karena cuaca nggak mendukung. Soalnya udah mulai turun hujan. Akhirnya kita pilih untuk pergi ke Ketepas aja. Sekitar jam 3 sore, kita sampai di Ketepas. Di sana kita beli jajan, terus foto, dan menikmati keindahan suasana dataran tinggi. Berhubung cuaca mulai mendung, gerimis, berkabut,
Dan jam juga udah menunjukkan jam 5 sore, kita berdua sepakat untuk pulang. So, gue nganter Mbak Ani sampai rumahnya. Setelah itu gue pulang. Sesampainya di rumah, gue langsung mandi dan istirahat. Gak tahu kenapa, selepas gue pulang dari air terjun itu, badan gue rasanya pegel-pegel. Bahkan berat banget, mau tidur juga gak nyenyak. Besok paginya kayak biasanya, gue beres-beres rumah, terus OTW kerja dan pulang jam 5 sore. Singkat cerita, waktu itu udah jam 11 malam. Kayak biasa, gue ambil HP sama headset, terus setel musik dan tidur. Malam itu sekitar jam 12:15, gue kebangun karena gue ngerasain selimut ini ditarik sampai jatuh di bawah kasur. Awalnya sih gue positive thinking, dan nggak begitu mikir. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Tiba-tiba badan jadi kaku kayak kanebo kering, berat dan panas. Gue kira itu karena efek kecapean. Terus akhirnya gue lanjut tuh buat selimutan lagi dan mulai mermin mata buat tidur. Baru aja mermin mata, belum ada 5 menit kejadian tadi terulang lagi. Selimut gue berasa ada yang narik sampai jatuh di bawah kasur. Di situ gue kaget banget. Dan pas gue coba beraniin ambil di bawah kasur, jantungnya nih ngerasa mau copot. Kaget bukan main. Tangan gue seolah ada yang narik dari kolong kasur. Sumpah, jelas banget. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, ada tangan pucat dan basah megang tangan gue. Spontan gue langsung narik diri dan menjauh dari kolong kasur. Harusnya gue teriak, tapi gue gak bisa ngeluarin suara. Dalam keadaan masih syok, gue coba pergi ke kamar mandi. Gue juga gak ngerti sih, kenapa lagi kayak gini malah pengen ke kamar mandi. Sialnya, semua lampu itu mati. Mau gak mau, gue harus nyalain lampu satu-satu biar gak gelap ke WC-nya. Tapi, karena gue males nyalainnya, gue cuma nyalain lampu bagian ruang makan dan WC aja. Ngomong-ngomong, yang tinggal di rumah ini ada 3 orang. Gue, Bude, sama nenek. Oke, balik ke cerita. Gue masuklah tuh ke WC. Dan biasalah, lama-lamaan di WC sambil nyalain air keran. Jadi, suara kan agak berisik ya. Di balik suara air itu, gue dengar dengan jelas seperti suara nenek bilang ke gue kayak gini. Dok, awakmu sesuwe tah nang WC. Terus gue jawab, boten mbah, niki sakedap meneh sampun. Dan gue juga refleks nanya balik dong, jenengan badhe teng WC tambah. Sialnya, suasana jadi hening. Gak ada respon sama sekali. Gue sempat merinding sih, pikiran gue udah mulai kemana-mana. Tapi gue usahain buat cuek. Habis itu gue keluar. Dan gue kaget juga heran. Kenapa lampu ruang sholat itu nyala? Padahal gue tadi gak nyalain kok. Terus gue coba cek. Ternyata di situ gue lihat nenek lagi sholat. Terus dalam hati gue bilang gini. Oh, nenek lagi sholat. Gue kira siapa? Di situ gue mutusin buat sholat tahajud juga. Karena gue pikir mumpung udah bangun tidur, jadi sekalian aja deh. Di situ gue wudhu dan lewat di belakangnya nenek yang masih sholat. Awal masuk, jujur, gue ngerasain badan masih berat dan bulu kuduk gue makin merinding. Tapi gue berusaha mengabaikan itu. Gue sholat sampai selesai, cuma dalam hati gue ngerasa aneh. Masa nenek belum kelar juga ya sholatnya? Apa masih zikir? Pikir gue. Selesai sholat, gue ngulurin tangan ke nenek buat salaman. Nah, pas gue ajak salaman, tangan nenek tuh dingin banget. Dan nenek juga nunduk terus. Abis itu gue berdoa dong. Terus bilang ke nenek, "Mbah, kula rumiyin nggih." Tapi nenek di situ nggak jawab. Cuma nengok sedikit, terus ngangguk dan senyum tipis aja. Jujur, gue ngerasa aneh dan merinding sih. Tapi ya udahlah, saat itu gue nggak mau terlalu mikirin. Gue langsung menuju kamar ngelewatin ruang makan. Nah, pas gue berdiri di pintu keluar dari ruang makan itu, dari pintu kamar nenek yang terbuka, gue lihat nenek masih tidur. Jelep, gue kaget setengah mati. Gue langsung lari nyamperin kamar nenek dan nyalain lampu. Gue langsung bangunin tuh nenek gue. Terus nenek gue bilang, "Loh, Dok, nopo toh durung turu? Iki lo wis bengi." Tanya dia, karena kaget ngeliat gue kayak orang bingung. Terus gue jawab, "Nembe sholat tahajud, Mbah."
Gue masih bingung dan belum berani untuk cerita ke nenek. Di situ pikiran gue udah gak karuan. Antara takut, kaget, dan gak percaya. Terus gue coba beraniin jalan ke pintu ruang makan buat ngeliatin ruang sholat tadi. Betapa kagetnya gue ketika gue lihat lampu ruang sholat yang pas gue tinggal tadi masih nyala, sekarang udah mati. Dan ditambah lagi, gue lihat sosok nenek-nenek pakai mukena berdiri dan senyum ngeliatin gue. Di situ gue langsung pingsan dan gak inget kejadian apa lagi. Paginya gue bangun dan ternyata gue udah di kamar. Kepala gue pusing banget. Ditambah lagi sekarang badan ini gak bisa digerakin sama sekali. Kayak lumpuh total gitu. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa ngomong dengan suara kayak berbisik. Waktu itu gue lagi sendirian di kamar. Gue lihat di pojokan kamar ada sosok nenek dan anak kecil berdiri ngeliatin sambil melototin gue. Bude gue kaget ngeliat keadaan gue yang kayak gitu, yang gak bisa ngapa-ngapain kayak orang lumpuh. 2 hari gue terbujur kaku di kamar. Gue gak bisa ngapa-ngapain selain kedip, makan, minum, dan ngomong lirih. Bude udah sampai bawa dokter ke rumah gue, tapi kata dokter, gue sehat-sehat aja. Gak ada nunjukin kalau gue ini lagi sakit. Sampai di hari ketiga, Bude bawa Ustadz dari desa sebelah ke rumah kita. Dan waktu Ustadz itu masuk ke kamar, dia kaget lihat gue. Dan kaget lihat kondisi di dalam kamar ini. Kata dia, banyak sosok yang nangkring di dalam kamar ini. Bahkan yang nindihin badan gue. Beliau langsung bilang sama gue kayak gini, "Dok, Bapak mau tanya, kamu habis dari mana? Terus hal buruk apa yang kamu lakuin?" Di situ gue baru sadar kalau gue pernah ngomong kasar dan gak sopan waktu itu. Akhirnya gue nangis dan bilang ke Pak Ustadz itu dengan lirih, "Pak, tolongin saya." Di situ Pak Ustadz bacain doa dan bawa air putih yang udah diberi doa dan dikasih minum ke gue. Alhasil, alhamdulillahnya badan gue langsung lemes dan enakan. Hawa yang tadinya gak enak berangsur-angsur membaik. Hari itu juga gue langsung membaik meskipun belum seutuhnya. Kata Pak Ustadz, gue harus balik ke sana dan minta maaf. Jadi keesokan harinya gue ke sana, ditemani Pak Ustadz itu. Setelah itu, Pak Ustadz ngajak gue duduk dan berdoa. Jujur, pas berdoa itu gue denger lagi suara anak kecil ketawa. Terus gak lama nangis. Dan kayak marah-marah, tapi gak jelas suaranya. Ada angin sepoi-sepoi yang ngebuat gue semakin merinding. Selang beberapa menit, beliau selesai baca doa dan bilang, "Insya Allah, semua sudah baik-baik aja." Akhirnya, di situ gue bisa bernafas lega. Terus, beliau ngomong lagi, "Lain kali jangan sembrono ya, Dok. Harus sopan dimanapun kamu berada. Kamu diikuti sampai rumah. Bahkan ada 2 anak kecil yang nempel di badan kamu. Mereka mau masuk, tapi nggak bisa. Dan 1 sosok nenek-nenek. Jadi ada 3 sosok yang nempel di badan kamu. Makanya, kamu ngerasa badanmu itu berat. Dan pas kamu tidur berasa lumpuh. Tapi wis, sekarang semuanya udah baik-baik saja. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya." Gue mengangguk dengan lemas dan mengiyakan ucapan Pak Ustadz tersebut. Setelah gue dan Pak Ustadz itu balik dan memohon maaf serta berdoa, semuanya kembali normal seperti biasa. Tapi untuk sosok nenek itu, gue masih sesekali lihat meskipun sekilas aja. Ya, tapi gak sengeri dulu sih. So, please banget jaga tutur kata dan sopan santun dimanapun kita berada. Karena kita tinggal di bumi ini gak sendirian. Jadi, bijaklah dalam berperilaku. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.